هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah adalah kita wajib mengimani adanya mizan, timbangan besok pada hari kiamat untuk menimbang amal-amal perbuatan hamba. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, hadis-hadis yang mutawatir, dan kesepakatan para ulama. Jadi harus kita yakini bahwa amal-amal perbuatan kita semuanya kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal yang kita lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amal kebajikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan amal keburukan sekecil apapun amal perbuatan tersebut, dia akan melihat balasannya. Namun di sana ada amalan-amalan khusus yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa amalan-amalan itu akan bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Di antaranya yang pertama adalah tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis Bitaqah, di mana disebutkan ada seorang laki-laki ketika diberi catatan amalnya, ternyata catatan amal keburukannya, dosanya, maksiatnya sangat banyak sekali, sehingga dia putus asa. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hambanya. Allah mengatakan kepadanya, kamu memiliki kartu la ilaha illallah. Lalu orang tersebut mengatakan, apa artinya kartu la ilaha illallah jika dibandingkan dengan catatan-catatan amal saya yang maksiat yang begitu banyak. Lalu akhirnya ditimbanglah kartu la ilaha illallah di satu neraca dan catatan-catatan dosanya di neraca yang lain. Ternyata catatan la ilaha illallah lebih berat daripada catatan-catatan dosanya. La yaskulu ma'asmillahi syai'. Tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu amalan yang paling potensial untuk memberatkan amal timbangan kita kelak di akhirat adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang iman, mempelajari tentang akidah, dan senantiasa berupaya bagaimana meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, akidah kita, tauhid kita, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga tauhid kita sampai akhir hayat kita. Yang kedua, agar kita diberatkan timbangan kita kelak di akhirat adalah dengan memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil adzim. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kalimatani khafifatani fil lisan habibatati ilar rahman sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Ada dua kalimat yang sangat ringan dalam lisan, tapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat berat dalam timbangan, yaitu subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan segala puji bagi Allah SWT, zat yang maha agung. Maka mari kita perbanyak zikir, terutama zikir dua kalimat ini, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebahagiaan, kunci ketenangan batin, dan kunci kelapangan dada kita. Yang ketiga, agar kita diberatkan timbangan amal kita kelak di akhirat, yaitu hendaknya sabar ketika mendapatkan musibah.
terutama sabar ketika diuji oleh Allah SWT, matinya, wafatnya anak kita yang tercinta. Nabi SAW pernah bersabda, ya, khamsun ma asqalahunna fil mizan. 5 hal alangkah memberatkannya dalam timbangan. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wal waladus salihu yutawaffa fayahtasibuhu walida. Ya, 5 perkara alangkah memberatkannya dalam timbangan kelak, yaitu ucapan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dan seorang tua yang sabar ketika anaknya meninggal dunia. Hidup ini adalah ujian. Kita kadang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, kadang juga diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, ingat, anak kita, istri kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cinta, pada hakikatnya mereka adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka kewajiban bagi kita adalah ikhlas, sabar, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kiat agar kita diberatkan timbangan amal perbuatan kita adalah dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu pun yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang mulia. Akhlak memiliki peranan yang sangat penting agar Allah Subhanahu wa taala memberatkan amal kita. Islam bukan hanya membahas bagaimana hubungan antara seorang hamba dengan Allah, tapi Islam juga sangat menekankan agar kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dan akhlak yang baik itu terkumpul dalam 3 kata yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Badlun nada, wa kaful adha, wa talaqatul wajah. Yang pertama adalah badlun nada, bagaimana kita membahagiakan orang lain, bagaimana kita menolong orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang kita bisa untuk membantu orang lain, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, lakukanlah. Baik dengan harta, baik dengan ilmu, baik dengan tenaga, ya, ataupun sekedar kata-kata. Yang kedua adalah kita tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan kita, baik dengan tangan kita, ya, terutama lisan, demikian juga tangan, ya, tulisan-tulisan kita yang menyakitkan orang lain dihindari. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati tatkala orang-orang Islam di sekeliling kita selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita ramah, senyum, salam, nyapa ketika bertemu dengan saudara kita. Rasulullah bersabda, "Tabassumu kali akhika laka shadaqah." Senyummu ketika saudaramu adalah sedekah. Maka jangan pelit untuk senyum. Gigi bukan aurat. Jangan pelit untuk senyum, karena senyummu bisa membuat orang lain bahagia. Ya, kita salam ketika bertemu, kita menyapa orang lain ketika bertemu dengan mereka, dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khotayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian dia mengucapkan salam, berjabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Yang terakhir, agar kita diberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak, caranya adalah kita semangat untuk sholat jenazah dan mengantarkan jenazah saudara kita muslim, saudara kita sama muslim, hingga dikuburkan di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla ala janazah falahu qirat, wa man shalla ala janazah summa tabi'aha hatta yudfan falahu qiratan." Siapa yang salat jenazah maka dia dapat 1 qirat. Dan siapa yang salat jenazah kemudian dia mengantarkannya sampai dikubur, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Lalu kata Nabi, ma asqalahunna fil mizan. Kata Nabi SAW, lahunna asaddu min Uhud. Sesungguhnya amal tersebut, kirot-kirot tersebut lebih berat dalam timbangan seorang hamba daripada gunung Uhud. Maka mari kita bersemangat mengamalkan amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan akhirat kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.